Udah mau jam 12, majikan masih minta dilayanin terus. Bener-bener capek banget kerja dari pagi sampai sekarang. Masya Allah banget guys, rasanya luar biasa ya. Jadi TKW itu memang harus benar-benar strong. Itu sampai malam, sampai jam 12 itu baru makan, tidur, baru istirahat, baru bisa sholat Jumat ya. Kadang-kadang memang harus dinikmati aja sih, segimana tuh capeknya kan. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ngaran jauh, mobilitas dari serasa orang apa kerupin. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini masih dalam suasana lockdown, jadi kegiatannya yang masih di dalam rumah terus, beli dan beli, cuci bajunya, cuci kamar mandi dan sebagainya. Cuma kadang-kadang karena nggak ada waktu, terlalu sibuk, jadi nggak aku videoin semua ya guys. Oke, jadi ikutin gue terus. Oke guys, ini rutinitas pagi biasa nyiram bunga ya, karena musim panas bunganya itu wajib disiram. Kalau nggak disiram sehari aja itu bunga aku langsung layu, dan ini pintunya majikan itu rusak, jadi harus pelan-pelan ya. Nah ini untuk kalian yang belum tahu ya, kalau di rumah ini tuh memang tidak ada yang namanya keran air di teras luar ya. Jadi Mbak Upi itu nyiram bunganya pakai botol bekas minumannya guys ya. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting bisa kesiram tanamanku ya. Dan biasanya kalau habis nyiram bunga tuh aku langsung isi ulang lagi guys. Dan untuk bunga yang ada di bagian luar jendela ini juga mau disiram ya guys ya, biar semuanya sehat dan subur. Sebenarnya bunganya itu nggak cantik, cuma kalau nggak disiram kasihan juga karena panas banget nanti layu. Oke teman-teman, jadi yang di luar sini juga mau disiram ya bunga. Nggak banyak sih, cuma kasihan aja kalau nggak disiram airnya. Nah teman-teman, ini karena bunganya sudah disiram semua, jadi ini botolnya mau aku isi ulang lagi ya, biar besok kalau misalkan mau nyiram itu tinggal disiram-siram aja. Oke teman-teman, ini Mbak Upi lanjut nyuci wastafel, dan mohon maaf jika ada suara berisik-berisik di sebelah, karena memang rumah sebelah itu lagi dalam masa renovasi rumah, jadi mohon maaf kalau ada suara yang mengganggu ya. Ini seperti biasa aku sikat setiap hari, kalian bisa lihat sendiri, bersihkan. Ini sikat giginya aku pakai yang khusus buat nyuci wastafel ya, jadi ini bukan buat nyuci apa gitu aja, pokoknya khusus buat nyuci wastafel di lantai 5 wastafel di sini, dan di bukan, maksud aku di kamar mandi ya teman-teman. Nah di sini habis dicuci juga wajib dilap kering ya guys ya, karena kalau misalkan nggak dilap kering itu nanti bakal ada noda airnya itu bercak putih, jadi malah kayak kelihatan kotor dan nggak dicuci. Jadi kalau misalkan habis dicuci terus dilap itu malah jadi kinclong banget. Dan untuk bagian dalam wastafel itu biasanya kan kuning-kuning gitu ya, kalau misalkan kalian malas nyuci itu kalian siram aja pakai pemutih, itu langsung bersih banget pokoknya. Oke guys, lanjut lap-lap bagian atas ya biasa.
tapi nggak aku videoin semua, mungkin skip aja ya karena memang sama aja pekerjaannya, takut bosan. Oke guys, ini sebenarnya tuh udah bersih ya karena memang sudah setiap hari aku lap. Cuma kalau misalkan keluarga pada pulang terus gak aku lap gitu kan gak enak ya, karena di rumah terus kalau misalkan gak kerja gak ngapa-ngapain malah semakin gak enak ya kan. Jadi ya biarpun udah bersih tetap aja harus dilap-lap ya guys ya. Nah kalau untuk di bagian sini aku memang jarang lap ya karena barangnya kakek tuh banyak banget, dan mohon maaf itu di samping aku ada koper dan atasnya itu ada tas, itu barang-barang aku semua guys. Jadi mohon maaf juga itu plastiknya rusak, aku belum bisa beli, belum bisa keluar ya. Jadi aku terpaksa pakai dulu lah itu tasnya. Yang penting masih bisa buat nampung barang aku ya, karena memang aku tidak disediakan yang namanya lemari baju. Jadi baju-baju aku semuanya di koper dan di tas. Ada juga boneka aku, terus persediaan stok sabun atau apa gitu ya guys ya. Ya guys, di bagian sini tuh memang sedikit kotor, jadi agak lama ngelap-ngelapnya ya. Dan aku mulai lanjut nyapu guys. Jadi bagian yang bisa diangkat itu diangkat dulu, singkirkan, dan disapu bagian bawahnya ya. Ya guys, jadi sebenarnya aku tuh capek banget karena semalam itu jam 12 baru makan tidur. Capek banget ya, dari pagi tuh kerja, biasa ini kan kerja masak karena kemarin juga ada acara sembayangan. Jadi dari pagi itu udah masak, berdoa majikan itu, terus nggak selang berapa lama masak lagi, cuci piring lagi, pokoknya kayak nggak berhenti gitu sampai malam, sampai jam 12 itu baru makan, tidur, baru istirahat, baru bisa selonjoran ya. Kadang-kadang memang harus dinikmati aja sih segimana tuh capeknya, karena double kerjaan, jaga lansia sama kerjaan rumah, jadi memang bener-bener harus strong. Kayak semalam nenek minta, biasa kan kalau mau tidur itu dia minta dilap bagian tulang ekor, kayak pantatnya gitu, minta dilap pakai balsem. Nah terus tangannya juga minta ditetesin obat apa segala macem. Aduh, pokoknya kalau misalkan dia udah minta harus diturutin semuanya. Kalau misalkan ditolak itu, kamu tuh aku yang bayar, kamu tuh harus nurut sama aku gitu. Jadi ya harus dinikmati, dijalani, disyukuri ya guys ya. Oke, ini tinggal di kamar mandi. Oke guys, karena di sini Bobby udah selesai beres-beres bagian atas, udah ngelap-ngelap, udah nyapu, tinggal ngepel aja ya guys ya. Nah enaknya di sini tuh ngepelnya pakai tongkat guys, jadi nggak capek jongkok-jongkok, nggak capek lututnya itu nggak sampai ngapal gitu, nggak, karena ngepelnya itu pakai tongkat ya. Kalau dulu aku pas pengalaman pertama kerja di Taiwan itu, pas kerja di Hsinchu dapat majikan yang jahat itu, aku tuh ngepel dari lantai 5 sampai lantai 1 itu pakai tangan guys. Jadi ya bersyukur aja ya, meskipun di sini juga kerjaan banyak, paling tidak itu lebih ringan dari pengalaman sebelumnya. Oke guys, ini tadi aku ngepelnya skip aja ya, karena misalkan di video semua itu bakalan penuh banget durasinya dan HP-nya tuh nggak muat memorinya. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya kurang jelas ya. Jadi mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang membutuhkan informasi gimana sih suasana jadi TKW di luar negeri ya, kalian bisa lihat dan kepo-kepoin video-video aku ya.
Oke guys, karena sudah selesai ngepel, sekarang tinggal nyuci kamar mandi ya, step terakhir. Mau sikat-sikat dulu. Oke guys, seperti biasa sebelum nyuci WC atau nyuci lantainya, aku bakalan nyuci wastafelnya dulu ya, dan bakal dilap kering juga biar nggak ada noda bercak airnya itu loh. Biasanya kalau misalkan nggak dilap kering itu bakalan ada noda airnya gitu guys. Nah ini lap yang aku pakai tuh yang tadi buat ngelap wastafel di luar, sama lap-lap meja itu sama aja ya, karena dilap karena lap yang di lantai 5 itu tidak banyak, jadi ya aku pakai ya, tapi aku tetap dicuci bersih nanti kalau misalkan udah selesai buat ngelapnya ya guys ya. Oke guys, ini wastafel udah aku lap kering juga. Kemudian lanjut ke bagian lantai ya. Ini lantainya memang sudah setiap hari disikat, jadi nggak kotor ya guys ya. Oke guys, ini Mbak Upi lanjut nyuci WC. Sebelumnya ini udah dikasih obat pencuci kloset ya, jadi lebih cepet reaksinya, langsung disikat-sikat aja. Kemudian di sini aku lanjut siram-siram lantai lagi biar makin bersih lantainya ya guys ya. Nanti kita lanjut di lap kering juga lantainya, karena kalau nggak dilap kering tuh nanti pas kakek ke kamar mandi itu bakalan basah-basah dan kepleset. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video aku. Hari ini videonya segitu dulu, karena Mopi mau turun, mau lanjut beres-beres yang di bagian bawah. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.